Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan sampai saat pagi hari ini. Kami menikmati segala kemurahan-Mu Tuhan.
Sebelum kami beraktivitas, mari Tuhan Engkau menyertai kami, melindungi kami. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan menguatkan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, judul atau tema renungan firman saat pagi hari ini, tubuh Kristus yang sabar, atau gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sabar. Ya, kita baca ayat pokok kita di Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di sini saya mencatat bahwa istilah sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai atau yang dibenci. Ya, itu istilah sabar. Di zaman sekarang ini sulit mencari orang yang sabar, bukan? Ya, hurufnya cuma 5, saudara. S-A-B-A-R, sabar, mudah dibaca, tetapi sulit untuk kita lakukan atau sulit untuk kita jalankan. Ya, jadi dalam perjalanan hidup sebagai anak Tuhan, kita seringkali diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuat kita tidak sabar. Ya, tidak sabar. Mungkin banyak hal yang kecil seringkali terjadi membuat kita tidak sabar. Di sini ada 4 poin yang saya tulis. Ciri-ciri orang yang sabar. Ya. Yang pertama, berpikir dulu sebelum bertindak. Rupanya hidup yang kita jalani itu kadang kita lupa. Kita bertindak dulu, baru kita berpikir. Tetapi di sini kan berpikir dulu sebelum bertindak. Karena apa? Sesudah kita lakukan, kita bertindak, lalu kemudian kita berpikir, itu adalah satu tindakan yang bodoh. Kenapa? Hal yang bodoh yang akan kita terima. Karena akan berdampak buat kita itu seperti orang bodoh, menyesal kemudian. Karena apa? Karena kita bertindak tidak berpikir panjang, kita tidak dipikir dulu. Kita kerjakan segala sesuatunya tidak dipikir dulu. Ya, jadi seperti orang bodoh. Kemudian yang kedua di sini saya menulis, sabar adalah suka mengalah. Ya, ini yang repot saudara. Kadang-kadang sulit untuk mengalah, apalagi dalam posisi kita benar, ya. Kemudian orang itu coba membuat satu yang mungkin menyakiti perasaan kita, hati kita, ya. Tetapi orang tersebut lebih baik saya mengalah, ya, daripada ribut saya mengalah. Itu seringkali kata-kata itu keluar, kan, ya. Di sini yang kedua adalah suka mengalah, ya. Jadi dia tidak mau ada keributan, dia suka mengalah. Kemudian ciri-ciri orang sabar, tidak cepat marah. Rupanya sabar ini bisa mempengaruhi hidup kita untuk kita mendapatkan sesuatu keuntungan, ya. Dalam kita menjalankan kesabaran, kita akan mendapatkan keuntungan, tetapi seringkali kita lupakan hal itu, ya. Kita lupakan hal itu. Jadi seperti yang tadi, bertindak dulu sebelum berpikir. Karena kita bertindak dulu, baru kita berpikir. Ini kita mendapatkan satu kebodohan. Yang kedua, suka mengalah, ya. Kemudian yang ketiga ini, tidak cepat marah, ya. Artinya setiap kita mendengar dari perkataan orang yang mungkin orang itu menyampaikan kata-katanya, ya, tidak sama dengan yang diucapkan.
langsung orang ini berkesimpulan marah. Ya, dia coba mulai lakukan tindakan-tindakan yang akhirnya tidak sabar. Ya, itu orang yang cepat marah, dia lakukan itu. Ya, itu juga sama, satu tindakan yang bodoh. Kemudian yang keempat, ini mungkin agak sulit Bapak Ibu Saudara. Tidak menyimpan dendam. Sabar itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sulit Saudara. Ya, seperti tadi, kita dalam posisi hidup kita, mungkin perjalanan hidup kita, mungkin kita merasa kita sudah benar, ya. Kemudian ada orang yang coba merampas damai sejahtera dalam hidup kita, mulai disinggung, mulai sakit hati, mulai menyimpan gak suka, mulai menyimpan dendam, dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikatakan sabar adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kalaupun orang itu menyakiti hati kita, dia tidak simpan itu. Ya, sabar boleh dibilang sabar tingkat dewa Saudara. Sabar tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita sudah memaafkan, tetapi kadang kita ingat lagi kesalahan orang itu. Tetapi di sini katakan tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan dendam. Ya, saya bersyukur saat pagi hari ini firman Tuhan mengajar saya dan saudara. Mari kita belajar sabar, khususnya buat saya pribadi. Ya, mungkin saya tidak sabar dalam hal yang lain, ya. Banyak hal yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita, bagaimana kita harus hidup sabar, gereja Tuhan yang sabar. Sabar salah satu dari buah roh Saudara. Ada kata kesabaran. Ya, saya kira percaya ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis kesabaran itu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Ya, itu juga menjadi pengalaman saya. Mungkin tadinya dulu saya tidak sabar, tetapi begitu Roh Kudus kita izinkan Dia memimpin langkah kehidupan saya, Dia akan mengendalikan hidup kita. Dia bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh, yang mendatangkan kebodohan. Ya, karena apa? Karena tidak ada sabar dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur saat pagi hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara. Mari gereja Tuhan, di hari-hari terakhir ini mungkin banyak yang akan kita temui, orang-orang yang akan mencelakai kita, orang-orang yang akan berbuat seenaknya, yang tidak menghormati kita, yang sehingga kita menjadi tidak sabar. Tapi saat pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh, pasti dia memiliki kesabaran dalam kehidupannya. Ada satu contoh dalam Alkitab bagaimana Ayub begitu sabar menghadapi situasi, kondisi pada saat itu. Mungkin secara manusia atau zaman sekarang kita berkata saya tidak sanggup, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Tetapi Ayub bisa lewati itu semua. Kenapa? Dia mempunyai kesabaran yang tinggi. Karena apa? Karena dia mengerti akan ajaran-ajaran Tuhan. Dia sangat menghormati. Itu sebabnya pada waktu dia malapetaka itu datang menimpa dalam kehidupan Ayub, harta bendanya habis, kemudian ke-10 orang anaknya meninggal seketika karena tertimpa reruntuhan. Kemudian dia kena sakit penyakit yang orang lain tidak mau dekat, saudara. Dan Ayub ini bukan orang yang sembarangan. Dia orang yang kaya, orang yang terpandang, bukan orang biasa, saudara. Tapi kita melihat bahwa Alkitab katakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Artinya hidup dia jujur di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan ingin tahu seberapa besar kejujuran, ketulusan hatinya mengasihi Tuhan. Ternyata kenyataannya Tuhan melihat dari diri Ayub sendiri. Bukan itu saja, dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Kemudian istrinya yang harusnya menjadi penolong,
dia juga meninggalkan dirinya. Ya. Saya berpikir, Tuhan, betapa besar pencobaan itu datang dalam kehidupan Ayub. Tetapi karena Ayub, dia dekat dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dia tahu apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Itu sebabnya dia di Alkitab katakan bahwa Ayub dengan ucapannya, dengan bibir mulutnya, dia tidak berdosa kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan, kenapa begini? Kenapa saya harus begitu? Tapi dia lewati itu semua dengan kesabaran. Saya kira percaya ketika persoalan itu datang dalam kehidupan saya dan saudara, kalau kita mau belajar sabar, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, menjadi keuntungan dalam hidup kita. Cerita daripada Ayub, bagaimana Allah mengembalikan apa yang sudah hilang dalam kehidupan Ayub. Allah kembalikan. Jadi saat pagi hari ini kita mau belajar sabar. Amin, Ibu. Saya juga mau belajar sabar. Dalam kesabaran itu Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita, menyatakan pembelaannya dalam hidup kita, dan itu menjadi keuntungan saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan sampai saat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau firman-Mu mengingatkan kepada kami harus belajar sabar Tuhan, untuk menghadapi segala situasi yang ada. Tapi biarlah firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami berjalan dengan Tuhan, supaya kami bisa mengatasi apapun yang terjadi di hadapan kami, dan roh kesabaran itu menjadi bagian kehidupan kami. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa menjadi keuntungan dalam hidup kami. Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini segala aktivitas kami yakin dan percaya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus